Hai, halo sahabatku semuanya. Jumpa lagi nih sama prediksi saya ya. Sudah lama tidak ketemu untuk memprediksi tim nasional Indonesia ya. Setelah beberapa bulan ke belakang kemarin Indonesia seru ya dengan keluar sebagai runner up ataupun juara kedua di Piala AFF ya senior. Walaupun kemarin itu banyak sekali tampil dari pemain-pemain Indonesia tuh yang kebanyakan tuh mayoritas tuh dari U23 ya ke bawah, bahkan ada yang 17 tahun 18 tahun seperti Ramai dan juga Elkan Bagot ya. Nah, untuk besok tanggal 27 itu sudah ada jadwal. Ini judulnya tuh FIFA Match Day, karena kalau di kualifikasi Piala Dunia ya, di saat negara lain sudah, Vietnam masih ya di kualifikasi Piala Dunia, salah satu dari Asia Tenggara itu, sama Thailand masih di grup kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tapi Indonesia sudah tidak ada di sana. Dan sekarang liga-liga Indonesia sudah Liga 1, Liga 2 sudah selesai, Liga 1 masih break dulu satu minggu atau ya tanggal 26 kemarin baru main ya, karena kemarin tanggal 20 terakhir main, jadi break dulu seminggu ya. Nah, besok ada FIFA Match Day. Ini lawannya adalah mantan negara pecahan kita ya, siapa lagi kalau bukan Timur Leste. Nah, jadi jadwalnya tuh ada tanggal 27, kita saatnya buat menonton tim nasional Indonesia berlaga. Bagaimanakah kiprahnya, bagaimanakah komposisinya? Masih seperti yang kemarin ketika menjadi runner up di Piala AFF? Apakah sudah berbeda komposisinya? Tentu saja berbeda. Ini lawannya, ini judulnya tuh adalah pertandingan persahabatan atau FIFA Match Day, tetapi partai ini tentu saja sangat penting buat Indonesia, buat mendongkrak posisi klasemen di FIFA ya, klasemen FIFA. Sementara kan kemarin Indonesia tuh posisi ke 163, ini lawannya Timor Leste ada di bawahnya tentu saja, karena ini negara pecahan bekas Indonesia ya. Kalau saya lihat formasi Sintayong untuk nanti nih ya tanggal 27 Januari sama 30. Jadi ada 2 kali jadwal laga timnas, itu ada 2 kali ya lawan Timor Leste tuh. Jadi ceritanya tuh Indonesia lawan Timor Leste, kemudian Timor Leste lawan Indonesia. Walaupun mainnya sama-sama tetap di Bali ya, ini di Stadion Gianyar Iwayan Dipta ya, masih sama-sama di Bali. Jadi kemarin seharusnya FIFA Match Day ini berlangsung pada tanggal 24 dan 27 seharusnya. Tetapi jadwalnya ditunda ya. Jadi 27 sama 30 karena kan masa pandemi corona ini. Jadi pemain Timor Leste itu baru sampai tanggal 23-24-an ke Jakarta. Berarti kan harus karantina 4 sampai 5 hari itu di Jakarta. Ataupun langsung bisa ke Bali, nanti dari Jakarta ke Bali lagi. Jadi nggak bisa langsung bertanding setelah 1 hari sampai atau 2 hari sampai, nggak bisa. Sekarang rata-rata seperti itu ya. Jadi harus ada masa karantina 4 atau 5 hari ya, 5 hari ya yang pasti itu. Jadi ketika sampai tanggal 23 atau 24 itu tidak bisa langsung bermain, mereka harus istirahat dulu, tidak boleh ketemu. Jadi sistem bubble itu masa karantina disimpan di suatu hotel, tidak boleh kontak sama orang lain, tidak boleh keluar hotel, hanya bisa beraktivitas di hotel tempat menginap atau yang ditunjuk oleh panitia karantina ataupun panitia setempat dari minggu-minggu ini, yang aturan-aturan yang harus diberlakukan di persepak bolaan supaya bisa terus berjalan tentunya ya. Kemarin kalau di timnas senior kemungkinan masalah utamanya, kemarin PR dari Sintayong adalah masalah lini depan ya. Kalau lini tengah itu sangat banyak sekali pemain-pemain dari lini tengah sangat kelebihan gitu kan. Kalau pemain
depan juga sudah mulai oke ya. Kemarin sudah padu ya. Jadi Rizky Ridho sama Pratama Arhan, Witan, terus Elkan Bagot juga yang kemungkinan kali ini tidak akan belum bisa tampil Elkan Bagot. Dan juga pemain-pemain seperti dari Eropa, Egy Maulana Fikri dan juga Witan ataupun Asnawi mungkin belum bisa tampil kali ini. Dan ada beberapa penambahan seperti Bagas ya backnya, terus mungkin ada perubahan segi komposisi dari pemain depan tentu saja ya, dan back mungkin ya ada penambahan satu karena Victor Igbonepo sudah tidak dipanggil. Terus di posisi strikernya mungkin ada perubahan karena sudah tidak melihat lagi pemanggilan dari Ezra Walian dan juga Dedik ya, itu sudah dicoret karena kemarin kurang bagus tampil di Piala AFF ya. Kemungkinan gantinya kemarin saya lihat ada pemain muda Ronaldo Koate ya, anak dari legenda Roberto Koate yang sudah mulai beraksi ya. Ini pemain 17 tahun, mungkin sekarang 18 tahun ya. Terus ada pemanggilan strikernya Arema ya, Raffi. Kalau kemarin yang dipanggilnya tuh Kosadi Haryudo sama Dedik, sekarang Raffi yang tinggi besar. Muhammad Raffi itu ketika tampil sebagai pengganti di Arema justru dia tampil lebih gacor daripada seniornya Dedik dan Kosadi Haryudo. Mudah-mudahan penggantian dari formasi ini bisa semakin kuat di depannya ya. Dan ada pemanggilan satu pemain yang cukup senior 25 tahun ya, Terence Puhiri. Itu kencang sekali ya, kemungkinan karena sayapnya Egy Maulana Fikri tidak dipanggil ya. Irfan Jaya tentu saja masih jadi andalan di tengahnya ya, seperti kemarin di tengahnya Irianto, Ricky Kambuaya, terus ataupun pemain baru Persija Jakarta ya yang sebelumnya bermain di Liga Australia. Tentu saja saya tuh Hanis Sagara mungkin masih main ya, yang lainnya hampir masih sama ya. Pratama Arhan, Alpranda Dewangga masih seperti sama, dan ini menurut saya lebih menjanjikan karena timnas senior untuk jangka panjang ya. Dan mungkin beberapa pemain yang di bawah U23 ini juga nanti bakal dipersiapkan untuk menghadapi Piala AFF U23 ini nanti di Kamboja ya, tanggal 14 Januari sampai tanggal 14 Februari ya, berarti sekitar 3 minggu lagi ya. Ini berarti ini pemain-pemain yang masih U23 itu bakal ikut lagi. Mungkin beberapa yang di atas U23-nya seperti Terence dan juga yang lain-lainnya itu mungkin untuk timnas senior ya. Tapi ini adalah banyak dihuni pemain muda karena persiapan timnas jangka panjang ya. Jadi saya sangat mengapresiasi kemarin kerja dari Sintayong walaupun menempati hanya posisi runner up. Walaupun ada polemik, ada komentar kurang sedap dari exco-nya PSSI ya, Bapak Haruna, yang menyebutkan kalau kerjanya Sintayong itu sama saja seperti pelatih-pelatih lain kalaupun hanya bisa menempati posisi kedua saja ya. Dan akhirnya mungkin berharap dia bisa mengkoreksi Sintayong, tetapi akhirnya dia yang dibully Bapak Haruna ini sama netizen Indonesia, karena netizen Indonesia tentu saja lebih mengapresiasi, lebih mencintai seorang Sintayong. Seperti halnya saya sangat suka gaya bermain daripada Sintayong ini, yang menurut saya ini bakal berpotensi menjadi mengejutkan di zona Asia Tenggara, dan saya prediksikan ini bakal bisa berbuat banyak di ajang AFF U23 nanti ya. Semoga saja nanti bisa lebih maju ke depannya, ini Indonesia ini lebih banyak mendapatkan gelar-gelar, terutama yang saya meyakinkan itu di sektor usia ke U23 ke bawah tentu saja ya. Kalau seniornya rata-rata mereka maksimal itu di posisi runner up kebanyakan. Kalau U23 tentu saja karena ini juara bertahan dari AFF
karena ini adalah juara bertahan dari AFF U23 ya. Nah, nanti persiapan untuk tanggal 27 Januari dan juga 30 Januari ya, selang 3 hari ada Indonesia lawan Timur Leste dan Timur Leste lawan Indonesia. Ini saya prediksikan bakal berjalan seru ya, bakal semangat banget ini timnas tuh kemarin lagi semangatnya, lagi penasaran kemarin, sampai hanya final ya, sampai juara kedua saja. Mungkin ini formasi ini bakal lebih ofensif daripada yang lain, dan saya prediksikan ini Indonesia bakal mengatasi dengan mudah Timor Leste menurut saya. Tetapi prediksi skornya kan mungkin nanti perlu saya kaji dulu ulang, perlu saya baca juga kekuatan Timor Leste yang sekarang seperti apa ya. Kalau 3 tahun lalu ya, ini Timor Leste itu bisa dihadapin dengan gak usah timnas senior ya, sama U23 juga ini tim nasional mereka bisa diatasin, bisa dikalahkan. Tapi yang sekarang itu mungkin berbeda ya, karena kemarin juga di AFF itu, kalau dulu kan masih sering kalah dengan skor-skor besar dulu waktu pertama merdeka Timor Leste itu. Tapi sekarang kemarin lumayan ya, ada skor-skor yang tipis kalah, walaupun kalah juga sama Thailand, sama apalagi ya, Singapura juga kalahnya tidak banyak-banyak banget seperti ketika Indonesia mengalahkan Laos kan, itu sampai 5-1 ya. Ini mungkin sudah ada kemajuan yang signifikan di persepakbolaan Timur Leste juga ya. Bagaimanakah prediksinya nanti saya untuk tanggal 27 dan tanggal 30? Mari kita saksikan prediksinya di video berikutnya setelah video ini. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa membawa nama baik dan mengangkat posisi klasemen di FIFA ya, di posisi klasemen FIFA, supaya terdongkraklah posisinya dengan kemenangan 2 ini. Bisa naik 2-3 peringkat itu sudah dari FIFA Matchday, itu sudah oke menurut saya ya. Oke sahabatku, selamat mendukung timnas. Semoga timnas besok unggul dengan skor yang cukup meyakinkan, supaya kita para penikmat bola, para pecinta bola bisa terhibur dengan sajian tim nasional Indonesia yang main di Gianyar, Bali ini ya. Sampai jumpa lagi di prediksi berikutnya, yaitu prediksi Indonesia lawan Timor Leste untuk tanggal 27 dan 30 Januari. Oke, see you in my next video. Bye bye. Push.